Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau jelasin dulu tentang dataset yang kami buat. Nah, kami ini memiliki 200 sampel, 100 sampel kismis hitam dan 100 sampel kismis kuning sebagai perbandingan. Nah, di mana jenis kismis ini kita jadikan sebagai variabel kelas atau variabel kategorikal atau variabel dependen. Nah, sedangkan panjang, lebar, dan beratnya itu adalah variabel independen. Nah, panjang ini kita buat dalam sentimeter, lebar juga sentimeter, dan beratnya dalam gram. Begitu. Nah, karena ini ngomongin klasifikasi, jadi pertama-tama saya memisahkan dulu antara data kismis hitam dan data kismis kuning, seperti yang ada di sini. Nah, pertama-tama kita akan mencari summary. Tapi sebelum itu, saya mau bikin data baru karena di sini mau bikin variabel baru karena di sini kan masih ada nomor sama jenis kismis yang nggak kita butuhin dalam ngitungnya. Jadinya di sini saya akan bikin data kismis hitam sama dengan atau data kismis hitam, lalu kita tambahkan ini kolom yang yang mau dihilangkan. Dan itu yang data kismis kuning juga sama. Nah, ini tinggal kita masukin fungsi summary kismis hitam saran ini keluar dari data summary-nya, lalu summary data kismis kuning kitaran. Nah, di sini bisa lihat kalau misalnya yang kismis hitam itu mempunyai median yang median yang sama dengan kismis kuning. Terus dari data summary dapat minimumnya atau nilai paling kecil, mendapatkan kuartil pertamanya, lalu mendapatkan median, lalu kita juga mendapatkan mean, kita juga mendapatkan third kuartil atau kuartil ketiga, dan mendapatkan nilai maksimum. Nah, ini panjang lebar berat dari kismis hitam, dan ini panjang lebar berat dari kismis kuning. Nah, dari summary atau pemusatan data, kita tuh bisa membandingkan dengan variansi. Di mana variansi ini kita pakai data var dalam kurung data kismis hitam var data kismis kitaran. Nah, kismis itu tuh dia menunjukkan data yang lebih tersebar dari rata-rata. Gitu. Sedangkan kalau misalnya untuk berat kismis hitam, ini tuh dia sangat kecil, yaitu 0,04. Artinya dia data berat kismis hitam itu sangat terpusat di sekitar rata-rata. Gitu.
Habis itu untuk yang kuning, di sini kan variansi panjangnya 0,1. Artinya D ini variansi kismis kuningnya lebih kecil daripada kismis hitam. Habis itu dia lebih terpusat di sekitar rata-rata, yaitu 2060. Ya. Nah, sehingga distribusinya itu lebih homogen. Habis itu ada lebar kismis kuning. D ini lebih kecil dibandingkan kismis hitam, tapi menunjukkan kalau misalnya penyebarannya itu lebih besar dibandingkan panjang sama berat, karena dia itu yang paling panjang gitu kan, yang paling banyak angkanya. Yang paling besar angkanya. Habis itu kalau misalnya berat kismis kuning, dia itu menunjukkan kalau misalnya distribusi berat si kismis kuning ini lebih tersebar dari rata-rata. Begitu. Habis itu kita masuk ke variansi. Nah, kalau misalnya ngomongin variansi ini di salah, standar deviasi. Kalau ngomongin standar deviasi, itu kita masukin pakai fungsi SD di satu-satu. Nah, dari standar deviasi ini, kita bisa lihat kalau misalnya yang untuk panjang kismis hitam, itu tuh dia itu memiliki variasi yang besar. Jadi standar deviasi ini nunjukin si variasi datanya, sehingga sebagian besar nilai panjangnya itu berada pada rentang 1,6 sampai 2,4. Habis itu dari yang hitam, yang lebar, itu tuh kita dapat kalau misalnya dia tuh punya variasi yang lebih besar dengan penyebaran data kurang lebih 4,9, yaitu ini penyebaran datanya. Kalau misalnya kismis hitam yang beratnya itu tuh penyebaran datanya 0,21. Gitu. Habis itu kita masuk ke SD kismis ini yang Nah, di sini dari standar deviasi ini kita lihat kalau misalnya variasi penyebaran datanya itu yang kismis kuning itu yang panjang itu 0,37, yang lebar itu 0,48, yang berat itu 0,26. Seperti biasa, yang berat itu dia paling kecil, sedangkan yang lebar itu dia penyebaran datanya yang paling besar, sama seperti si variansi. Gitu. Silahkan kepada olah data selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai scatter plot. Sebelumnya saya izinkan saya untuk
share screen terlebih dahulu. Nah, jadi di sini saya membagi scatterplot ini ada dua bagian, ada yang jenis kismis warna kuning itu sendiri dan jenis kismis warna hitam itu sendiri. Untuk yang kali ini saya akan membahas yang kismis yang warna hitam terlebih dahulu. Nah, di sini saya melihat korelasi. Saya buat jadi 3 scatterplot. Yang pertama ini ada lebar kismis berdasarkan panjang kismis, yang kedua ada berat kismis berdasarkan panjang kismis, dan yang ketiga itu berat kismis berdasarkan lebar kismis. Nah, kalau kita lihat dari ketiga scatterplot ini tuh tidak ada scatterplot yang titik-titiknya itu membentuk sebuah pola, alias dia ini titik-titiknya tersebar. Baik yang lebar kismis dengan panjang kismis, berat kismis berdasarkan panjang kismis, maupun berat kismis berdasarkan lebar kismis. Maka dapat disimpulkan bahwa data kismis ini cenderung tidak menunjukkan hubungan linear yang kuat antara variabel-variabel yang telah diuji. Nah, selanjutnya kita lihat ke scatterplot yang jenis kismis warna kuning. Nah, di sini juga saya menampilkan 3 scatterplot, masih sama, lebar kismis berdasarkan panjang kismis, berat kismis berdasarkan panjang kismis, dan berat kismis berdasarkan lebar kismis. Kalau kita lihat di scatterplot ini juga titik-titiknya itu tidak ada yang membuat sebuah pola ataupun tren ataupun yang linear gitu, alias dia ini titik-titiknya itu tersebar. Maka dapat kita simpulkan juga bahwa data kismis ini itu cenderung tidak menunjukkan hubungan linear yang kuat antara variabel-variabel yang telah diuji. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai histogram. Baik, mengenai histogram ini, yang pertama itu histogram kismis hitam. Terbagi menjadi 3 bagian, itu panjang, lebar, dan berat. Sini disimpulkan terlebih dahulu, histogram kismis yang kuning. Panjang kismis kuning. Simpulannya dari histogram panjang kismis kuning, puncak distribusi berada pada interval panjang 2,0 cm dengan frekuensi tertinggi sekitar 50 kismis. Lalu sebagian besar data paling banyak di sekitar nilai tengah, yaitu 2,0 cm yang menunjukkan distribusi simetris karena membentuk lonceng atau U-shape. Panjang kismis lebih kecil dari 1,5 cm atau lebih besar dari 2,5 cm memiliki frekuensi yang rendah. Lalu di sebelah kanannya itu ada lebar kismis kuning. Interval dengan lebar 3,0 cm memiliki frekuensi tertinggi, yaitu sekitar 40 kismis. Distribusi cenderung simetris dengan puncak berada di sekitar 3,0 cm. Lebar kismis yang sangat kecil di bawah 2,5 cm atau sangat besar di atas 3,5 cm lebih sedikit ditemukan. Lalu yang bagian bawah sebelah kiri itu berat kismis kuning. Berat kismis kuning sekitar 1,0 gram memiliki frekuensi tertinggi yaitu sekitar 60 kismis. Lalu distribusi terlihat mirip distribusi terlihat mirip skew ke kanan negatif skew. Karena terdapat lebih banyak kismis yang memiliki berat di bawah 1,0 gram dibandingkan yang lebih berat dari 1,0 gram. Selanjutnya untuk kismis hitam.
Terdapat 3 bagian histogram. Yang pertama itu ada panjang, lebar, dan berat. Yang pertama itu histogram panjang kismis hitam. Sebagian besar panjang kismis berada di sekitar 2,0 cm dengan frekuensi tertinggi mencapai sekitar 60 kismis. Distribusi menunjukkan puncak yang jelas modusnya di sekitar 2,0 cm dan terdistribusi simetris yang membentuk lonceng atau U-shape. Panjang kismis di bawah 1,5 cm atau di atas 2,5 cm memiliki frekuensi yang sangat rendah. Lalu yang sebelah kanan atas histogram lebar kismis hitam. Puncak distribusi terlihat pada interval lebar sekitar 2,5 cm hingga 3,0 cm dengan frekuensi tertinggi sekitar 40 kismis. Sebagian besar data terkonsentrasi di sekitar 2,5 cm hingga 3,0 cm yang menunjukkan distribusi yang relatif simetris. Lebar kismis di bawah 2,0 cm atau di atas 3,0 cm cukup sedikit ditemukan. Lalu untuk yang terakhir, histogram berat kismis hitam. Interval berat sekitar 0,5 gram hingga 1,0 gram memiliki frekuensi tertinggi, yaitu lebih dari 60 kismis. Distribusi berat terlihat skew ke kanan, yaitu berat yang kecil lebih dominan dibandingkan berat yang besar. Besar kismis di atas 1,0 gram relatif lebih sedikit ditemukan. Selanjutnya, dijelaskan mengenai korelasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan korelasi antara kismis hitam dan kismis kuning. Dalam analisis ini, saya menghitung korelasi untuk 3 variabel numerik pada dataset kismis hitam, yaitu panjang, lebar, dan berat. Nah, dari sini kita dapat melihat korelasi antara panjang dan lebar menunjukkan nilai yang sangat rendah, yaitu di minus 0,0796. Yang berarti bahwa perubahan panjang dan lebar hampir tidak memiliki hubungan yang kuat. Korelasi negatif yang sangat kecil menunjukkan hubungan yang sangat lemah. Nah, untuk korelasi antara panjang dan berat ada di 0,0850. Yang juga sangat lemah namun menunjukkan adanya hubungan positif yang sangat kecil antara panjang dan berat. Korelasi antara lebar dan berat lebih kuat dengan nilai 0,2833 yang menunjukkan bahwa semakin besar lebar, berat cenderung semakin meningkat. Selanjutnya, saya juga menganalisis korelasi pada dataset kismis kuning yang memiliki variabel panjang, lebar, dan berat. Korelasi antara panjang dan lebar menunjukkan nilai yang sangat rendah, yaitu 0 minus 0,0236 menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara panjang dan lebar. Korelasi antara panjang dan berat juga sangat rendah, yaitu minus 0,967856 yang menunjukkan bahwa hampir tidak mempengaruhi berat. Selanjutnya, korelasi antara lebar dan berat, sedikit lebih besar, yaitu di minus 0,04248279. Namun masih tergolong sangat rendah, yang berarti tidak ada hubungan signifikan antara lebar dan berat. Baik, selanjutnya mengenai box plot. Sebelumnya saya izin share screen.
Nah, ini adalah box plot kami. Di sini saya ingin memperlihatkan perbandingan antara beberapa variabel antara kismis hitam dengan kismis kuning. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa yang titik-titik ini di luar garis ini adalah outlier. Kemudian garis yang tebal ini itu adalah kuartil 2 ataupun median. Garis yang di bawah ini, di garis bawah box ini adalah Q1 dan yang di atas ini Q3. Nah, kita masuk ke pembahasan dari box plot yang pertama, yaitu box plot panjang dengan jenis. Bisa kita lihat pada kismis hitam terlebih dahulu. Di situ distribusi terlihat seimbang karena mediannya berada di tengah-tengah box. Dan sebagian besar dari panjang kismis hitam ini bernilai lebih dari kurang lebih 1,8 di sebelah sini. Atau 1,5 juga bisa kita sebut di sebelah sini. Oh, 1,8. 1,8, mohon maaf, 1,8 cm. Karena kenapa kita bisa simpulkan seperti itu? Karena kita lihat ini kumis bawahnya itu. Jadi kumis bawah ini merepresentasikan 25% dari data. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sebagian besar data itu ada di atas 1,8. Dan bisa kita lihat juga di kismis hitam ini terdapat dua outlier, yaitu artinya itu dia nilainya itu berada jauh dari kebanyakan data lainnya. Selanjutnya untuk panjang dengan jenis di kismis kuning. Bisa kita lihat bahwa distribusi data ini menunjukkan kemiringan positif karena Q2-nya atau mediannya ini condong ke arah kuartil 1, yaitu sekitar 75% data panjang kismis kuning ini memiliki panjang kurang lebih sekitar 2,3 cm. Hal ini bisa dilihat dari jarak kumis bawah ke box ini lebih panjang daripada jarak kumis atas ke box. Nah, kalau kita lihat di kismis kuning ini dia tidak ada outlier, berarti dia ini distribusinya terpusat dengan baik. Kemudian masuk ke box plot yang sebelah kanan ini, yaitu box plot berat dengan jenis. Kita lihat dulu ke jenis kismis hitam. Bisa kita lihat bahwa distribusi datanya itu dia kemiringan negatif karena Q2-nya atau mediannya itu condong ke bagian atas box, artinya dia condong ke arah kuartil 3. Kemudian bisa kita simpulkan juga bahwa sebagian besar data berat kismis hitam ini bernilai lebih dari kurang lebih sekitar 0,4 gram. Dan kita bisa lihat juga bahwa di kismis hitam ini ada dua data outlier. Ini bisa lihat di sebelah sini bahwa ada dua data yang outlier. Kemudian kita masuk ke bagian kismis kuning. Kalau kismis kuning ini, kalau kita lihat mediannya ini tuh dia condong ke arah kuartil 1. Berarti dia termasuknya adalah kemiringan positif. Kemudian untuk ini kalau kita lihat kumis atas ke box dengan kumis bawah ke box itu hampir sama. Jadi kemungkinan 25% data itu beratnya itu antara 0,4 sampai 0,7. Kemudian 25% lagi dia antara 1,3 gram sampai 1,5 gram. Dan 50% lainnya, berarti yang ada di tengah-tengah sini itu antara 0,7 sampai 1,3 gram. Kita lihat juga di bagian kismis kuning ini dia tidak ada outlier, berarti dia distribusi datanya terpusat dengan baik. Kemudian box plot yang terakhir ini membandingkan lebar dari kismis hitam dengan lebar di kismis kuning, distribusi datanya. Nah, kita lihat dulu di bagian kismis hitam ini, kita lihat bahwa mediannya ini tuh condong ke arah kuartil 1, berarti dia bisa disebut dia ini kemiringannya positif. Kemudian bisa kita simpulkan juga bahwa 75% data ini memiliki lebar kurang dari 3,1 cm, dan 25% lainnya itu memiliki lebar lebih dari 3 cm. Selain itu bisa kita lihat juga terdapat dua outlier di sini, di bagian yang satu datanya itu outlier kelebihan, dan yang satu lagi itu
sangat rendah lebarnya. Kemudian lanjut ke yang jenis kismis kuning ini. Kalau kita lihat si mediannya itu condong ke arah Q3 atau kuartil 3, yang mana berarti dia itu kemiringannya adalah negatif. Nah, bisa kita lihat juga bahwa dia ini hanya 25% dari data yang memiliki panjang kurang dari 2,5 cm. Dan pada data ini juga kita lihat bahwa dia tidak ada outlier seperti kismis kuning sebelum-sebelumnya, juga tidak ada outlier, artinya adalah distribusinya terpusat dengan baik. Baik, penjelasan dari dataset kami dicukupkan sampai di bagian Yasmin. Terima kasih kepada Saudari Yasmin, terima kasih juga kepada Saudari Raisa dan Mirfa. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasannya memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.